Sebelum saja kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada Ibu beri salam. Ibu. Bilang dulu. Ibu ada gitu ya? Ibu kena berdiri. Nah, oke. Gimana kabarnya pada pagi kali ini? Baik. Alhamdulillah. Pada Chelsea ada yang datang hari ini, Kak? Ada Kak? Ada Bu? Ada ini ujian sih. Ini. Oke. Ada lagi lain? Ada. Tadi kan. Karena nah, jadi kita akan membentuk kelompok sama seperti minggu lalu. Kasih lihat kelompoknya? Nah, silakan bentuk kelompoknya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Ya, terus. Yang pertama, kalian mampu menerapkan konsep representasi sektor. Dan tujuan pembelajaran kita yang pas. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dari sektor. Yang kedua, mampu menjelaskan dan menganalisis sektor dalam sistem koordinat kartesian. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat sektor yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir adalah peserta didik mampu menggambarkan fenomena fisika dengan tepat. Sebelum kita masuk pada bab ini, ada yang ingat sebelumnya kita belajar apa? Nah, benar betul itu. Betul masih ingat apa yang disebutkan ada satuan? Nah, setelah kita masuk besaran dari satuan, nah, masuklah kita kepada topik vektor dan representasi vektor. Masuklah kita kepada konsepnya. Berbicara tentang vektor adalah pertama, besaran fisika dapat dibedakan antara besaran vektor dan besaran skala. Nah, besaran vektor ini adalah besaran yang memiliki arah dan nilai. Sedangkan besaran skala adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Dapat dimengerti? Nah, jadi contoh besaran vektor ini kan dia memiliki arah dan nilai. Contohnya percepatan. Kan ada sebuah mobil dengan percepatan. Berarti ada arahnya kan? Sedangkan skala hanya memiliki nilai. Contohnya apa? Jarak. Kakak dengan Lutfi berjarak 5 cm. Tahu arahnya? Tidak kan? Hanya jarak kan yang dibagi. Itu contoh dari besaran vektor dan besaran skala. Nah, ini adalah gambar dari besaran vektor. Nah, ini ada titik A dan titik B. Garis ini menunjukkan panjang atau nilai dari suatu vektor. Nah, ini menunjukkan arahnya atau titik ujungnya. Dan ini menunjukkan titik asal. Dapat dimengerti? Oke, kita lanjut. Nah, kita kemudian belajar sifat-sifat vektor. Yang pertama, dua vektor dikatakan sama jika keduanya mempunyai besar dan arah yang sama. Sesuai? Arahnya sama? Panjang antara adanya sama? Maka ini dikatakan sama. Yang kedua, vektor negatif sama besar tetapi berlawanan arah dengan suatu vektor. Arahnya sama? Panjang dan nilainya sama? Yang ketiga, dua vektor dikatakan sejajar jika searah atau berlawanan arah. Tidak menunjukkan walaupun tidak ada gambarnya. Ada yang ingin menggambarkannya? Ada yang ingin menggambarkannya? Ketika dua vektor dikatakan sejajar jika searah atau berlawanan arah. Ada yang ingin menggambarkan? Ya, ada yang menggambarkan? Ya, seperti ini. Ada yang lebih mau? Nah, ini untuk vektor A. Dan definisi ini waktu itu aja. Ada yang berbeda pendapat dari gambar Lutfi? Ada. Ada siapa yang maju gambarkan perbedaan pendapatnya? Lagi ada yang berbeda pendapat dan ini gambarkan? Ada. Ada.
tetapi masih sama besar. Dengan tentang tentang sifat-sifat vektor. Selanjutnya kita belajar representasi vektor. Representasi berarti merepresentasikannya, membuatnya, gitu ya. Vektor direpresentasikan dengan dua cara, yaitu melalui cara penggambaran anak panah yang menyatakan besar dan arah, serta dalam komponen-komponen pembentukannya yang merupakan hasil penilaian dari vektor tersebut. Ini contoh komponen vektor yang saya gambar. Ini yang anggap sumbu X, ini anggap sumbu Y. Ini berarti vektornya. Nah, kalau vektor seperti ini berarti akan membentuk sudut. Bisa dimengerti? Selanjutnya ini vektor pada sistem koordinat kartesius. Kalau ini sebenarnya sama aja, cuma kita buat nilai-nilainya. Jadi misalkan ada vektor X dengan koordinat pada titik X dan titik Y dengan derajat 33 derajat. Bisa dimengerti? Jadi sebenarnya sama aja, cuma ini kita buat nilainya. Oke? Yang terakhir adalah vektor satuan dalam sistem koordinat kartesius. Nah ini lebih kompleks lagi, ini mengenai IJK atau sering kita sebut biasanya kaidah tangan kanan. Di mana ini adalah I, di mana adalah J, ini adalah K. Bisa? Bisa Ibu. Oke, lanjut. Jadi di situ di halaman kedua setelah cover itu ada tabel pembelajaran, kedua itu kalimat saja. Kemudian di situ ada submateri. Submateri ini isi dari PPT yang sudah dijelaskan sama Pak Naji tadi. Oke. Di sini tertuliskan dengan jelas. Jadi kalau misalnya dari kalian lupa apa isi dari materi-materinya kalian tulis di sini. Oke. Kemudian di lembar selanjutnya coba buka lembar pertanyaan. Udah buka lembar pertanyaan. Nah, itu kalian ada disuruh menuliskan pengertian vektor. Terus disuruh menuliskan apa yang membedakan vektor dengan salah. Ini dijelaskan kan? Nah, kemudian disuruh mengungkapkan pendapat kalian. Mengapa kita harus mempelajari vektor? Dan itu diisi ya. Nah, kemudian alat dan bahan. Coba cek di situ alat dan bahan ya. Pertama alatnya itu bukan, ada punya bukan semua kan? Nah, ada rukanya itu harus berwarna hitam, merah, biru, ada nggak? Biru ada. Pokoknya warna yang lain selain warna hitam. Hijau ada. Ada. Nanti akan dijelaskan. Nah, garis setiap kelompok pasti punya garis kan? Punya. Punya. Ada. Kelompok mana yang punya garis? Harga itu untuk yang itu. Lagi? Harga itu apa? Ada. Kemudian menghapus dan atau teksnya ya per kelompok. Ada nama bahannya itu ada kata grafik. Kata grafik itu mau kalian sediakan karena di lembar paling terakhir apa yang menyediakan kertas grafiknya. Nah, di situ aja isinya. Oke. Kemudian membuat konsep kelompok. Nah, kalian kan dari bentuk di kelompok, kalian diskusi lah gimana cara mengambil vektor, gimana menjelaskan arti dan makna dan vektor itu, gimana cara menjelaskan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian dari kata grafik ini kalian gambarkan lah vektor tadi. Nah, udah begitu dulu nggak ada lagi. Coba kalian diskusi kelompok, ada yang dari bentuk kelompok. Nanti misalnya ada yang kurang ngerti boleh ditanyakan. Oke? Atau ada yang kurang boleh kita orang apa? Oke? Kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan kami. Tuliskan pengertian vektor dengan pemahamanmu sendiri. Vektor adalah penggambaran anak-anak panah yang menyatakan besar dan aura serta dalam komponen-komponen pembentukannya arah. Oh, sudah. Siapa yang nulis itu ditanya? Kurang ngerti nggak? Vektor adalah penggambaran anak panah yang menyatakan besar dan arah serta dalam komponen-komponen pembentukannya. Oke, apa yang membedakan? Ayo, kelompok nomor 2. Akan kelompok 3. Ayo, bacakan kuat. Karena vektor dapat mengatur arah atau navigasi seorang pilot mengemudi supaya tidak salah arah. Nah, dari kelompok apa perlu belajar vektor karena Kita mengetahui nilai dan arah. nah, benar nilai dan arah. Coba katakan apa? Kalau kita nggak tahu arah, kita mau jalan. Kita aja pribadi kalau mau jalan,
dikasih kawan atau dibawa mobil kan tahu arah belok kanan belok kiri beda buta sampai berarti yang menang itu aja Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan saat soal rekor, misalnya arah angin atau kendaraan, kemudian catat data yang mampu keluar. Nah, di sini kalian nggak usah susah-susah dari keluar. Cukup yang kalian ingat tadi kan pasti kalian dari rumah sekolah kan udah lewati beberapa hal, lewati semuanya. Nah, itulah yang kalian catat. Oke? Dikasih berapa nih Kak? 5. Dari mana nih? Kalian tahu nggak yang kepala udah dekatnya. Misalnya nanti kalau salah yang kepala kalian pegang sudah atau betul yang salah yang misalnya nih apa yang disebut nggak boleh dipegang apa yang disebut kalian jangan dipegang oke yang pokoknya ragu boleh sama boleh yang kamu ngomong satu ngomong nyanyi tuh lagu anak-anak ini tapi yang banyak kan saya baru penerima tapi semua pakai ngomong bukan kayak gitu oke yang salah dikeluarkan dari rumahnya yang salah dikeluarkan dari rumahnya lalu lurus panjang 20 meter, lalu belok kanan 4 meter, nah itu dari masuk kantin. Nah, jalannya dari blok ya, lalu turun kanan dari 5 meter, kemudian 5 meter, lalu nyampe kantin. Contohnya dari rumah Tabina berada di ujung Bina Tabina. Kalau mau ke Bala tersebut dengan 200 meter, belok kanan 1 meter. Terus itu belok kiri kita 1 meter. Lalu belok kanan 1 meter, lalu belok kiri kita 5 meter. Kemudian ada 25, kami. sekarang kalian perhatikan di lapangan yang ada di bawah ada pakan semua bapak ada nggak permen merah? Ada. Sama Ron, kasih pengen. Nyanyi di depan. Iya. Tadi ada dipresentasikan kasusnya tentang ini sekarang gambar oke. Sekarang mengajarkan cukup senjata supaya bisa kalian tahu ini apa? Oke, ini semua jadi kita akan coba gambar vektor. Oke, vektor itu kita punya vektor benar? Ya. Oke. Coba kita punya vektor misalnya vektor n. Tahu nggak yang tadi tulisan vektor? Bukan saya. Ibaratnya tulisan vektor itu lambang dari vektor itu tahu apa? Ini misalnya kalau kita vektor n, misalnya n, ini mana? Di atas. Ini menunjukkan itu ke arah. Kalau biar biasa n, itu n. Vektor n, oke? Paham? Kalau itu n biasa. Ini vektor n, oke? Ada pada di atas. Jadi kita misalnya punya vektor n, dia itu ada di seksi kedua. Apa kalau tulisan ini tulisan benar? Saya akan coba tulisan benar kalau kakak bilang ini tulisan benar. Pak, kalau nggak yang mana next lagi? Udah, bukan sama next lagi. Betul. Next apa? Next satu ya. Next lagi. Benar. Kalau kakak bilang minus 2 dan minus 1 mana next lagi? Next satu. X tetap ini. X itu lagi. Oke. Jadi kakak bilang lah, vektor n itu nilainya
dua, ini dua. Cuma dua ya, dua tiga. Nah, menurut kalian kayak mana? Ada yang tahu? Coba. Dua, tiga, vektor ya. Ini dia yang ya. Oke. Ini ya. Dua. Gimana ini vektor R? Betul. Ini vektor. Nah, kalau kita lihat, kalau kita baca dulu secara sini, vektor berapa gitu kan? Kita ambil dari sini. Ya. Oke, jadi nah, coba lihat apa kegiatan kita. Di bawah ada apa? Apa kegiatan? Coba lihat apa kegiatan yang berbeda kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, sudah. Ya, vektor A itu 3, 2. Oke, jadi X, Y, ini oke. Jadi satu kotak buat satu nilai aja. Bagi sini, bagi sini, 1, 2, 2, oke. Aman. Baru misalkan ya vektor A dan vektor B satu. Vektor A berapa? 3 dan 2. Vektor B 1 dan 3. Coba digambarkan, oke? Selesai panjangnya. Nah, lulusnya. Panjang itu. Yang itu. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Nilai panjang. Nilai mutlak. Ini nilai mutlak. Nilai mutlak itu artinya golongan yang sendiri kan itu tetap positif nilai mutlak. Misalnya dari nilai mutlak minus 3, satu ini berapa? Ini kan satu. Dua. Minus 2 kan? Tapi nanti pakai di sini awal dia jadi 2. Oke, ini nilai mutlak. Jadi rumusnya itu nilai mutlak. Karena kan harus satu positif kan? Sama kan dengan ibaratnya kalau belok kanan minus sebagai keadaan. Pasti minus 1 kan? Oke, ini rumusnya. Terus angka. X tambah 2 tambah 2 X ini saja kan? Ini saja ya. Ini sesuaikan dengan vektor B. Oke, kalau kita vektor B. X itu 3, 2. Berarti 2 pakai 2 tambah ini berapa? 3 pakai 2 jadi berapa? 4. Itulah nilai dari vektor. Nah, kalian carilah berapa panjang dari vektor A dan B. Lihat tukarannya. Tukarannya kayak ada tadi. Men, gimana men? Itu kan orang itu kak. Siapa?